Tuh, kita akan bahas tentang pentingnya kita zakat. Ya, zakat. Zakat apa saja, zakat emas maupun zakat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol man kasaba tayyiban hobbasahu man huzzakah wa man kasaba hobi alam tutayyibahu zakah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa mendapatkan harta yang halal tetapi zakat tidak ditunaikan, maka ia telah menjadikan hartanya tidak bersih, tidak halal. Dan barang siapa menghasilkan harta yang haram, maka apabila dizakatkan tidak akan membersihkan hartanya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita banyak harta tetapi banyak harta yang halal tetapi tidak dikasih zakat, tidak dizakatkan, maka itu sama dengan berarti harta yang halal itu akan menjadi haram. Dan barang siapa yang hartanya dihasilkan dari yang haram, apabila dizakatkan maka hartanya itu tetap saja haram, tidak bersih. Karena harta yang bersih itu, harta yang haram itu tidak bisa dizakatkan, walaupun dikasih zakat juga tetap saja haram. Karena cara mendapatkannya dari yang haram. Maka walaupun dizakatkan, jadi sebaliknya, harta yang halal tidak dizakatkan jadi harta haram, harta haram dizakatkan tetap saja haram. Yang bagus itu hartanya halal dizakatkan. Jadi harta yang mencari dengan halal lalu dizakatkan, maka itu menjadi harta yang halal semua. Tapi kalau tidak dikasih zakat maka jadi haram. Keterangan betapa kerasnya ancaman ini, yakni harta yang telah dihasilkan dengan jerih payah, yang tidak mengenal lelah, tetapi karena suatu sikap meremehkan yang berupa kelalaian dan kekikiran dalam membayar zakat, walaupun dengan cara yang halal, maka hartanya tersebut menjadi kotor, tidak murni, dan menjadi rusak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghasilkan uang dengan cara yang haram lalu ia menyedekahkannya, maka tidak ada pahalanya baginya dalam sedekah tersebut, dan dosanya menjadi tanggungannya. Targhib, yakni bencana karena menghasilkan harta yang haram akan selalu ia dapatkan, dan ia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya. Jadi yang mulia, apabila kita ini mendapatkan harta yang haram, walaupun harta yang haram itu dipakai untuk bersedekah, tetapi tidak akan ada pahalanya walaupun disedekahkan. Jadi jangan sampai kita ini mencari harta yang haram lalu bersedekah, itu tidak akan ada pahalanya. Jadi sedekah itu harus dengan harta yang halal. Itu sedikit daripada nukilan daripada pentingnya kita zakat, ya. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qol
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah khabu wala mananu wala ahilu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mutala, seorang penipu tidak akan masuk surga. Kita jangan suka nipu ya, karena penipu itu tidak akan masuk surga. Juga orang yang kikir juga sama, tidak akan masuk surga. Dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, ini juga sama. Ketika menolong seseorang itu diberi sesuatu, lalu ketika orang itu tidak berbuat baik kepada kita, maka dia mengungkit-ungkit pemberiannya itu, maka orang tersebut sama saja dia tidak akan masuk surga. Jadi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau mengungkit-ungkit kebaikan, maka orang itu haram masuk surga. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang tidak termasuk orang tersebut, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang baik. Keterangan para ulama berkata bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas tidak akan masuk surga. Jika dalam diri seseorang mukmin ditemukan sifat-sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu akan memberi taufik kepadanya di dunia untuk bertobat dari perbuatan buruk tersebut. Jika tidak, ia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah itu barulah ia akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi walaupun untuk beberapa saat saja dimasukkan ke dalam neraka, tentulah tidak dapat dianggap remeh. Jika seorang dicampakkan ke dalam api barang sebentar saja ketika di dunia ini, tentunya hal itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Padahal api dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda bahwa api dunia itu sepertujuh api neraka. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kurang apa lagi api dunia ini saja sudah cukup menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, api neraka itu 69 kali lipat dibandingkan api ini. Miskat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang dipakaikan kepadanya 2 sendal api jahanam, sehingga otaknya mendidih seperti periuk yang mendidih di atas api. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden dengan tangan kudratnya. Kemudian dia menghiasinya. Kemudian dia menyuruh para malaikat supaya mengalirkan sungai-sungai dan menggantungkan buah-buahan di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat perhiasan-perhiasan dan keindahannya, dia berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi ketinggian arasku, orang yang kikir tidak bisa memasukimu, kanjul umal. Jadi ya, kita telah bahas pentingnya kita ruginya orang-orang yang kikir ya, ruginya orang-orang yang bakhil dan sebagainya. Ia tidak akan mencium daripada bau surga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut.
dan kita berusaha bagaimana kita ini menjadi orang yang tidak bahil tetapi baik, tidak kikir tetapi kita ini dermawan, dan juga bagaimana kita usahakan supaya kita ini di dunia ini jangan sampai kita rugi di dunia, jangan sampai kita di dunia rugi, di akhirat rugi. Kita harus berusaha bagaimana di dunia kita untung dan di akhirat juga untung. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.